Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 23 ya, di bulan Februari 2024 guys. Dan sebelum kita mulai untuk channel kita hari ini ya, mungkin teman-teman yang mengikuti channel kita sudah 3 hari ini kita tidak mengupload konten ya, karena ada beberapa masalah teknis yang terjadi ya, sehingga kita tidak bisa membuat konten. Tapi alhamdulillah sekarang sudah oke guys, dan kita siap tempur lagi seperti biasa. Kita akan menginformasikan informasi-informasi menarik di seputar kripto. Oke, kita lanjut ya. Dan untuk memulai hari ini kita lihat ya bagaimana update dari global crypto market cap terlihat ya. Di sini adanya penurunan di 1,75% guys. Begitu juga untuk Fear and Greed Index di posisi 72 ada penurunan sedikit ya, tapi masih di area greed yang menunjukkan bahwa antusiasme di market untuk para investor masih cukup menarik ya untuk masuk lagi kripto guys. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan coba lihat pergerakan harga di grafiknya tentu saja ya. Dan juga semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngerumpinya di sini ya. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam ke belakang ini, Bitcoin mengalami penurunan ya di 1,86% di harga 50.869. Begitu juga untuk Ethereum ya, ada penurunan juga di 3,21% ya. Setelah kemarin kenaikannya cukup lumayan ya untuk Ethereum. Dan juga untuk BNB turun di 1%, Solana turun di 3%, XRP juga turun di 2,3% guys ya. Jadi kalau kita lihat di sini tampaknya untuk pergerakan harga dari altcoin masih mengikuti pergerakan harga Bitcoin ya. Dimana Bitcoin merah, maka sebagian besar untuk altcoin juga ikutan merah guys. Meskipun ada beberapa yang hijau ya, seperti ada Filecoin dan juga Hedera yang naik di 8 dan juga 7% guys. Cukup bagus ya. Kemudian kalau kita lihat dari pergerakan harga Bitcoin saat ini ya, terlihat adanya tren penurunan guys. Dan sebenarnya ini sudah saya prediksi beberapa waktu lalu kalau kalian mengikuti ya. Dan kalau kita melihat dari pola yang terbentuk di sini, tampaknya akan ada penurunan lebih lanjut ya. Seandainya untuk area support di sekitar harga 50.800 atau di 50.700 ini bisa tertembus dan close candle untuk besoknya masih di bawah area tersebut, maka ada kemungkinan untuk retest di harga sekitar 48.800-an ya, tepatnya di area SR flip dari supply di sini guys. Jadi kemungkinan nanti bertepatan dengan MA20 di time frame daily di sini. Jadi buat kalian yang ingin mengambil DCA bisa manfaatin di harga sekitar 48.900 atau digenepin aja ya di $49.000 guys. Oke, jadi itu rekomendasi kita. Dan kita akan pantau lagi nanti perkembangan dari harga Bitcoin ini, apakah akan lanjut turun atau justru akan ada pergerakan yang signifikan selanjutnya guys. Oke, jadi tetap aja stay tune di sini. Dan kita langsung saja melihat bagaimana update ya untuk info hari ini. Setelah beberapa hari kita tidak info ya. Jadi kalau kita lansir di sini guys, dari harian Z Crypto diinformasikan di sini untuk XRP Ripple ya. Ini diambang penembusan untuk eksplosif lagi guys, bisa mencapai harga di 5% karena ada ya orang dalam yang memprediksi peluncuran untuk spot ETF dan juga IPO guys. Nah ini menarik ya. Jadi mantan direktur Ripple yaitu Shane McBride telah membuat prediksi bullish ya tentang masa depan untuk ekosistem dari XRP ya, dengan komunitas kripto yang masih menunggu ya tentang persetujuan SEC pada bulan Januari atas dana yang diperdagangkan di bursa atau ETF Bitcoin guys. McBride juga mencatat ya bahwa XRP Army dapat mengharapkan ETF XRP Spot untuk memulai debutnya ya di pasar Amerika Serikat pada tahun ini atau pada tahun 2025, dan dia juga mempertimbangkan kemungkinan Ripple akan go public tahun depan guys atau IPO. Nah, ini menarik ya. Jadi dalam postingan dari X ya hari Selasa kemarin, McBride ini mengatakan bahwa Anda akan melihat ETF XRP pada tahun 2024 atau 2025, dan itu menandakan ya bahwa adanya spekulasi ya setelah ETF Bitcoin ini akan ada narasi baru yaitu ETF XRP ini, dan berbarengan juga ya dengan narasi untuk ETF Ethereum ya yang sudah diajukan oleh beberapa aset manajer besar ya seperti BlackRock ya. Dan ini menarik guys, dimana ya pada hari yang sama CEO dari Ripple Brad Garlinghouse juga menyatakan dalam sebuah wawancaranya dengan Bloomberg bahwa perusahaan akan menyambut baik ya jika rangkaian ETF XRP ini disetujui oleh SEC guys. Nah di sini menurut Garlinghouse tidak dapat dihindari ya bahwa akan ada banyak ETF di sekitar aset kripto yang berbeda guys, dan dalam pandangannya investor tidak ingin terekspos pada satu saham saja, tetapi juga lebih memilih untuk menyebarkan investasi mereka di berbagai aset guys. Garlinghouse tidak mengungkapkan apakah Ripple saat ini terlibat ya dengan penyedia ETF, namun ia menegaskan kembali bahwa sikap dari perusahaan bahwa hal itu masuk akal guys ya. Nah kemudian untuk IPO dari Ripple ya, khususnya untuk di luar Amerika Serikat, di mana Ripple telah melihat adanya jurisdiksi lain ya dengan aturan yang lebih jelas
untuk penawaran umum saham perdananya ya. Dan ini menarik yang dijadikan sebagai opportunity ya untuk bisa meluncurkan IPO dari Ripple ini guys. Dan di Amerika Serikat, Ripple ini mencoba untuk go public dengan regulator yang sangat tidak bersahabat yang menyetujui S-1-nya ya. Dan sepertinya tidak menyenangkan untuk hasilnya guys. Dan Coinbase jelas telah menyetujui untuk S-1 mereka, dan sekarang SEC menuntut mereka karena melakukan hal-hal yang diuraikan dalam S1 mereka guys. Ini kata Garlinghouse ya di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss awal tahun ini. Pada tahun 2022, Ripple mengatakan bahwa perusahaan akan menjajaki pencatatan saham publik setelah kasusnya dengan SEC selesai guys. Nah meskipun demikian ya, hasil positif dalam gugatan tersebut ditambah dengan potensi ETF spot Amerika Serikat dan IPO Ripple memberikan gambaran yang bullish untuk harga XRP, dengan pengamat pasar menyatakan bahwa rally ke level psikologis penting guys di sekitar harga $5 ini tidak dapat dihindari guys. Jadi kita tunggu aja apakah memang dan nanti Ripple di tahun 2024 atau mungkin di 2025 nanti ya harga XRP ini bisa mencapai $5 guys. Ini menarik untuk diikuti. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Coin Journal. Diinformasikan bahwa A16Z atau Andreessen Horowitz menginvestasikan $100 juta guys dalam protokol Ethereum Eigenlayer guys. Kalian udah tahu lah ya Eigenlayer ini apa. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya, jadi Eigenlayer ini merupakan salah satu platform restaking di Ethereum ya, yang lagi rame diperbincangkan guys, apalagi dengan adanya event airdrop yang diadakan, dan banyak yang berspekulasi bahwa airdrop dari Eigenlayer ini akan menjadi salah satu airdrop terbesar tahun ini juga guys. Nah di sini ya, perusahaan Ventura Andreessen Horowitz atau A16Z telah menginvestasikan $1 juta ya di Eigenlayer, sebuah startup yang didirikan oleh mantan profesor Universitas Washington Sri Ram Kanan. Menurut laporan Bloomberg pada hari Kamis ya, Andreessen Horowitz ini adalah satu-satunya investor ya dalam putaran pendanaan tersebut guys. Dan hal ini memungkinkan validator dan staker untuk mendapatkan penghasilan ya dengan mengulang kembali untuk turunan staking liquidnya ya, seperti Lido Staking Ether dengan kodenya STETH dan juga Rocket Pool Staking dengan kodenya RETH guys. Menginvestasikan sebesar $100 juta yang menambahkan sekitar $50 juta yang berhasil dikumpulkan ya oleh tim Eigenlayer pada bulan Maret tahun lalu guys. Dan kemitraan dengan crypto A16Z ini akan memperluas komitmen dari Eigenlayer tentu saja ya, dan terhadap penelitian kata platform tersebut, dan ini akan mencakup di bidang open source, barang publik, dan dukungan jangka panjang di seluruh industri. Jadi Eigenlayer ini diluncurkan pada tahun 2021 dan telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa ya selama beberapa bulan terakhir ini. Dan saat ini protokol tersebut menempati peringkat ketiga terbesar berdasarkan total nilai terkunci atau TVL di Ethereum guys. Data dari DeFi lama menunjukkan ya bahwa TVL untuk Eigenlayer saat ini mencapai $7,84 miliar ya, meningkat tajam dari $2,15 miliar pada 5 Februari 2024 guys. Jadi ini project gede ya untuk Eigenlayer ini guys. Ini menarik untuk diikuti, dan sekarang juga mulai banyak project yang hampir mirip seperti Eigenlayer ini ya yang bermunculan di berbagai blockchain guys. Jadi tampaknya nanti di 2024 ini ya, atau mungkin di 2025 yang akan datang, untuk narasi restaking ini akan menjadi salah satu narasi yang cukup menarik untuk diperhitungkan juga ya, di samping narasi-narasi lain yang juga menarik untuk diikuti guys. Oke, selanjutnya kalau kita lansir ya, ada info yang cukup menarik dari Reddit ya, seperti yang diinformasikan oleh harian Crypto Briefing, di mana Reddit ini membeli Bitcoin, Ethereum, dan Matic mengungkapkan pengajuan IPO para baru dengan SEC guys. Jadi buat kalian yang mungkin belum tahu tentang Reddit, ini sangat kebangetan sekali lah ya. Jadi Reddit ini adalah salah satu platform diskusi online ya yang cukup banyak dipakai di dunia ini, dan memang untuk di Indonesia tampaknya tidak bisa kita akses ya secara langsung, jadi harus menggunakan VPN. Tapi kalau di luar sana untuk platform Reddit ini banyak digunakan ya sebagai tempat untuk berdiskusi segala macam guys. Kalian bisa menemukan banyak diskusi di situ guys ya. Nah, Reddit ini telah secara resmi ya mengajukan S-1 ke Securities and Exchange Commission atau SEC ya, menandai langkah signifikan menuju penawaran umum perdana atau IPO guys. Di mana raksasa media sosial ini mengungkapkan dalam pengajuannya bahwa mereka telah berinvestasi dalam aset kripto termasuk Bitcoin, Ethereum, dan juga telah mengakuisisi Matic milik Polygon. Perusahaan ini mengklarifikasi ya bahwa kepemilikan kripto tidak bertambah banyak selama periode yang tercakup dalam dokumen IPO tersebut. Investasi ini merupakan bagian dari strategi Reddit ya untuk mengintegrasikan teknologi blockchain ke dalam operasinya dan menawarkan
bentuk pembayaran baru untuk barang-barang virtual guys. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, Dewan Direksi dari Reddit telah menyetujui investasi dalam Bitcoin, Ether, dan mata uang kripto lainnya yang tidak dianggap sebagai sekuritas oleh pihak berwenang. Pada akhir tahun 2023 ya, investasi treasury Reddit dalam kripto terbatas pada Bitcoin dan Ether, dan penggunaan kripto oleh perusahaan ini tidak hanya terbatas pada tujuan treasury karena tim produk dan teknisi juga menggunakan aset digital ini untuk aplikasi tertentu guys. Nah, kedepannya Reddit ini akan melantai ya atau melisting di bursa efek New York dengan simbol ticker RDDT ya untuk IPO-nya guys. Jadi ini menarik. Kalau kalian sangat tertarik dengan project dan kelanjutan dari Reddit ini ya, kalian bisa ikutan untuk IPO. Oke, menarik ya. Dan untuk info terakhir ya, sebenarnya ini infonya sudah pernah kita sampaikan ya kepada teman-teman, sudah pernah kita share, dan sekali lagi kita share untuk projectnya yaitu Meme Combat, salah satu project game ya, dan sekarang masih mengadakan untuk presale-nya ya, dimana masih ada sekitar 11 hari ke depan yang mungkin bisa kalian manfaatin. Tapi di sini kami tekankan bahwa ini hanyalah sekedar informasi, dan di sini kami tidak mengajak ya buat teman-teman semua untuk berinvestasi di project ini, dan kami juga bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan ya. Jadi apapun yang terjadi nanti jika kalian berinvestasi di sini, ini bukan atau di luar tanggung jawab kami ya. Kami hanya menginformasikan dan memberikan sedikit informasi kepada teman-teman tentang project ini guys. Jadi segala keputusan ada di tangan teman-teman semua. Untuk informasi dari tokenomics-nya, di sini cukup menarik, dimana untuk presale-nya ini 50% guys. Dan memang ya kalau kalian mengikuti beberapa informasi yang sudah kita share sebelumnya ya, untuk presale-nya ini memang beberapa kali di reset, dalam arti kalau sudah penuh untuk kuotanya di sini ya. Contohnya mungkin 11 hari ke depan gitu kan, dan waktunya sudah habis, tapi karena masih ada atau jatahnya di sini kan cukup banyak ya, sekitar 50% dari total token MK. Jadi mereka akan merefresh lagi untuk memperpanjang ya masa presale-nya sampai target di 50% ini habis ya. Kemudian juga untuk alokasi 30% dari hadiah staking dan juga pertempurannya ya, dimana kalian di sini bisa melakukan staking ya. Caranya gampang, tinggal klik staking di sini. Nah, di sini nanti kalian tinggal ikutin aja. Cara-caranya simple ya. Tentu saja kalian hubungkan untuk wallet kalian, guys. Nah, di sini tersedia beberapa wallet yang bisa kalian manfaatin. Salah satunya yaitu MetaMask. Oke. Jadi simple ya, caranya seperti biasa kita melakukan staking. Kemudian 10% untuk pasokannya ya akan dialokasikan untuk DEX-nya ya atau Central Exchange. Tapi belum ada informasi akan listing di DEX mana. Jadi pantau aja, guys. Dan 10% untuk hadiah komunitas ini bisa kita asumsikan adanya airdrop juga. Dan sebenarnya untuk informasi airdrop ini ada di konten kita sebelumnya ya. Dan mungkin sekarang sudah tutup ya, dan di websitenya pun tidak ada informasinya. Jadi untuk airdropnya tampaknya kalian sudah bisa mengikuti lagi. Dan selanjutnya untuk peta jalan ataupun roadmap kita sudah sampai di 2024 ya. Dan sepertinya sih kalau kalian lihat di sini tampaknya ya tidak sesuai dengan roadmapnya ya, dan kemungkinan memang masih berjalan untuk project-projectnya. Tapi kalau kita lihat di sini ada details ya di kuartal pertama, ada informasi tergantung pada penjualan untuk presale-nya, maka peluncuran dari platform ini akan direncanakan di kuartal pertama 2024. Artinya jika nanti masih belum habis untuk presale-nya, maka akan dilanjut untuk presale-nya dulu dan akan ditunda untuk peluncuran platform mainnet-nya guys. Jadi selama presale-nya masih ada, maka game ataupun mainnet dari MK atau Meme Combat ini masih akan berlangsung. Oke. Dan untuk timnya kalian bisa lihat di sini ya, ada Matt Whitman, Kai, Karim dan beberapa orang lainnya. Tapi sayangnya di sini tidak ada informasi ya tentang orang-orang di sini, dan hanya si Matt Whitman ini untuk LinkedIn-nya ada, tapi untuk yang lain ini tidak ada ya. Jadi kita tidak bisa mengecek bagaimana background dari tim Meme Combat ini guys. Untuk audit dari project Meme Combat dari CoinSalt ya, dan hasilnya cukup bagus. Kalau kita lihat di sini tidak ada temuan-temuan yang signifikan. Kalian bisa baca sendiri untuk lebih jelasnya ya dari hasil audit yang dilakukan oleh CoinSalt ini. Jadi itu sekilas untuk project Meme Combat ya. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi jika kalian tertarik untuk berinvestasi di sini. Dan sekali lagi saya ingatkan, ini hanya informasi ya, tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di project ini. Dan kalian harus perhatikan segala resikonya, karena apapun bisa terjadi ya. Jadi sebagus-bagusnya project, tapi jika developernya atau timnya dari project tersebut nakal, ya kita akan dapatkan zonk. Oke. Jadi intinya kalian harus memperhatikan resiko guys ya. Gunakan uang dingin untuk berinvestasi di sini jika kalian tertarik ya. So itu dulu guys yang bisa kita sampaikan untuk informasi hari ini. Dan untuk info-info yang belum sempat kita share di sini ya, nanti kita akan update atau kita share di akun Twitter Indojam. Dan untuk project-project baru yang lagi pre-sale, airdrop ataupun testnet, kita akan share di akun Telegram group ataupun Telegram channel guys. Kalian bisa follow, linknya ada di deskripsi. Oke, so
Seperti biasa, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja, kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.